Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan jumtak seperti biasanya. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pandeglang, Bapak Muhammad Juwaini MPD, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang istiqomah, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa meneladani kepada gaya kepemimpinannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati para dewan guru beserta staf tata usaha dimanapun berada, yang tidak mengurangi rasa hormat dan takdim dari kami. Dan tak lupa siswa-siswi SMK Negeri 1 Pandeglang, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Untuk jumtak kali ini kita mengadakan acaranya berbeda, yaitu dengan menghilangkan Yasin dan menghilangkan pembacaan Asmaul Husna. Oh ya, untuk walaupun surat Yasin dan Asmaul Husna ditiadakan, mudah-mudahan kami berharap teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak semua dapat menjalankannya di rumah masing-masing. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada acaranya, yaitu pembukaan. Yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Akhina Muhammad Arya Mahendra. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة والله أن الله مع المتقين. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Arya yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga pembaca dan pendengarnya bisa mendapatkan limpahan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk teman-teman di rumah yang belum mengenal Bapak Kepala Sekolah kita, insya Allah hari ini Bapak Kepala Sekolah akan memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan materi kepada kita semua. Ya, untuk sedikit profil tentang Bapak Kepala Sekolah kita, beliau bernama Bapak Muhammad Juwaini MPD. Sebelum beliau menjabat di SMK Negeri 1 Pandeglang, beliau pernah menjabat di SMK 5 Pandeglang ternyata selama 6 tahun setengah bulan. Yang lebih menariknya, selama beliau menjabat, ternyata beliau pernah mengajar di SMK Negeri 1 Pandeglang pada tahun 2003 sampai 2005 dengan mata pelajaran yang beliau ambil bahasa Indonesia dan surat menyurat. Yang lebih kerennya lagi, beliau sekarang sedang meneruskan pendidikannya S3 di Unpas dengan jurusan yang beliau ambil yaitu administrasi publik. Tuh, buat adik-adik yang masih malas belajar di masa belajarnya, kita lebih baik mencontoh kepala sekolah kita yang tetap semangat belajar walaupun sudah punya jabatan, beliau tetap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, karena kita diwajibkan menuntut ilmu dari mulai kita buayan sampai kita masuk ke dalam liang lahat, nah itu diwajibkan.
Untuk itu, kami persilahkan Bapak Kepala Sekolah untuk memaparkan materi kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak, Ibu guru yang turut serta menyaksikan kegiatan ini, termasuk tenaga pendidikan atau TU SMK 1 Pandeglang yang saya hormati, wabil khusus pembina Rohis Bu Nurjana dengan Pak Azizi yang saya hormati, anak-anakku sekalian, para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, wabil khusus pada moderator yang telah mengatur waktu untuk kegiatan pembinaan Jumtak ini. Namanya siapa ini? Khairunisa. Khairunisa dan Randy. Randy ya. Terima kasih. Semoga ini menjadi bagian dari ibadah kita. Amin. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya bersyukur dan merasa diberi kehormatan yang luar biasa, dipersilakan untuk menyampaikan materi pada kegiatan pembinaan iman dan takwa yang secara rutin dilaksanakan oleh Rohis SMK Negeri 1 Pandeglang Khairul Ummah. Nah, ini penghargaan yang luar biasa juga kepada Rohis yang sudah melaksanakan kegiatan ini walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang ringan-ringan saja. Sesuatu itu kita mulai dari diri kita, gitu ya. Karena kita semuanya pemimpin, bukan hanya kepala sekolah yang jadi pemimpin, bukan hanya presiden, gitu ya. Tapi kita semua ini pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti atas kepemimpinan kita. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan bagaimana memimpin, memanage diri kita. Tentu saja berbasis Al-Quran. Nah, yang paling sering kita baca itu adalah surat Al-Fatihah. Minimal kita baca 17 kali. 17 kali itu di mana? Salat fardu. Randy, di sholat fardu kita 17 rakaat gitu ya. Minimal kita baca 17 itu. Kecuali kita dalam keadaan bersafar gitu ya, bisa dikosor. Nah, minimal 17 kali kita baca. Tapi kadang-kadang orang berkomunikasi dengan Gusti Allah melalui sholatnya itu bisa saja tidak memahami apa yang sedang dikomunikasikan dengan penciptanya, dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, ini yang perlu sekali kita melakukan semacam muhasabah, gitu ya, menghitung-hitung diri apakah saya sudah menegakkan sholat melalui pemahaman terhadap apa yang kita baca. Karena sholat itu intinya komunikasi dengan Gusti Allah kan gitu. Gimana coba? Saya ngobrol dengan Nisa misalnya gitu ya, pakai bahasa Jawa. Nisa orang aslinya orang mana? Sunda. Orang Sunda, orang Pandeglang. Mungkin akan bingung kan gitu ya. Ini komunikasi menjadi tidak nyambung. Tapi kalau kita berusaha untuk memahami maknanya gitu ya, ketika dalam sholat, insya Allah akan nyambung gitu ya. Karena itu sholat yang salah satunya kita baca minimalnya adalah surat Al-Fatihah. Coba kita pahami sebagai pedoman kita memanage atau mengelola diri kita. Itu penting. Menurut saya ada 7 prinsip yang bisa kita pahami dari
surat Al-Fatihah sebagai pedoman kita untuk mengelola diri kita. Kita semua hafal pasti. Yang pertama, surat ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang penting kita pahami. Artinya apa? Ketika kita mengelola diri kita ini, semuanya itu harus diawali dengan Bismillah, dengan nama Allah. Mungkin semuanya juga paham, hafal. Ada hadis dari Umar bin Khattab, ya, tentang niat. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu dinilai dari niatnya. Karena itu awali semuanya dengan Bismillah. Awali semuanya aktivitas kita ini dengan nama Allah. Itu yang pertama. Karena kalau tanpa kalimat ini, tanpa kalimat karena Allah, gitu ya, itu tidak jadi ibadah. Insya Allah dengan niatan yang tulus lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, aktivitas apapun itu yang penting sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak melanggarnya, itu akan menjadi ibadah. Betapa banyak aktivitas yang seolah-olah itu ibadah. Contohnya sholat, ibadah bukan? Sholat itu ibadah, tapi bisa jadi itu tidak menjadi amal akhirat kita karena niatnya yang salah. Mau ke masjid gitu ya, tapi ternyata niatnya agar dilihat oleh tetangga kanan kiri, oh itu orang alim, orang yang maksudnya soleh gitu ya, ke masjid. Kalau niatnya seperti itu, dapatnya ya itu, dapatnya pujian dari tetangga mungkin gitu ya, dari orang tua, dari teman dan sebagainya. Tapi kalau niatnya tulus karena Allah, insya Allah itu yang akan dapatkan. Termasuk aktivitas yang seolah-olah itu aktivitas keduniaan biasa, makan, minum gitu ya. Tapi kalau kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim karena Allah, itu jadi aktivitas ibadah, jadi amal akhirat kita yang nanti menjadi monumen pahala yang bisa kita petik ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, kita dikumpulkan nanti di hari akhirat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tentu saja berangkat dari ayat kedua dari surat Al-Fatihah ini, yakni Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Nah, tentunya kita harus bisa menerima segala pemberian Allah. Itu yang disebut dengan sifat qanaah, menerima apa adanya. Karena kata Rasulullah, orang yang kaya itu sesungguhnya bukan kaya karena harta bendanya, gitu ya, tapi kaya hati. Gitu. Allah memberi kecukupan kepada kita. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur, antara lain dengan ucapan ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya Allah yang pantas untuk dipuji, gitu ya. Kita tidak memiliki kepantasan sedikit pun sebenarnya untuk dipuji. Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Jadi rasa syukur, rasa qanaah harus betul-betul kita tanamkan terus di dalam hati kita. Kalau kita mau mengelola diri kita dengan sebaik-baiknya, menerima apa adanya. Pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Mungkin kita mengatakan bahwa aduh ini musibah buat saya. Padahal itu mungguh Allah, menurut Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Kadang kita tidak tahu rahasia dibalik semua pemberian Allah. Selama kita menerimanya dengan ketulusan,
karena memang ini adalah pemberian Allah, pasti ini adalah yang terbaik bagi kita. Mungkin ada yang dikasih sakit, mungkin ada yang dikasih nilai yang tidak memuaskan menurut kita gitu ya, nilai raport, nilai ulangan misalnya gitu ya. Tapi inilah kalau kita bisa menerimanya, kita akan mengoreksi diri terus, bermuhasabah untuk terus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Apalagi kalau kita merasa diberi kecukupan yang luar biasa oleh Allah. Betapa kita kalau bersyukur terus-menerus akan ditambah nikmat kita. Apal semua ini. La in sakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna dzalika syadid. Kalau kita kufur, aduh, luar biasa. Nah, ini yang kedua. Jadi menerima apa adanya, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang terbaik bagi kita. Mungkin ada yang merasa bahwa oh, saya dilahirkan dari seorang ibu dan ayah yang hanya sebagai buruh tani saja, merasa kurang gitu ya. Nah, justru ini saya harus menjadi lebih baik gitu ya. Ini menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang pasti itu terbaik bagi kita. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Diulang lagi betapa Allah itu Maha baik terhadap hambanya. Itu ya. Karena itu kita tentu saja harus menjadi manusia yang terbaik. Gitu ya. Seperti nama rohis ini ya Pak, khairul ummah, gitu ya. Umat yang terbaik. Kita usahakan untuk menjadi yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Nah, kita berikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, dan bagaimana kita juga bisa bermanfaat bagi yang lain. Karena Allah itu sangat baik terhadap makhluknya. Ini sampai diulang lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi yang pertama tadi, niatkan segalanya itu karena Allah. Kemudian menerima apa adanya, bersifat qanaah. Kemudian yang ketiga, jadilah yang terbaik. Berusaha terus menerus, jadilah yang terbaik gitu ya. Kita sudah berbuat baik saja, kemungkinan orang menganggap belum tentu itu baik. Apalagi kalau kita berbuat jahat kepada orang lain atau terhadap sesama makhluk, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu sesama makhluk ya, jangan sembarangan. Rasulullah mengajarkan kita juga untuk menyembelih hewan itu juga harus dengan cara-cara yang baik. Selanjutnya, prinsip manajemen diri yang keempat adalah berangkat dari ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Artinya Raja yang menguasai hari kemudian. Hari kemudian itu apa? Akhirat nanti. Karena itu kita harus memiliki asa, memiliki harapan. Tataplah masa depan kita. Masa depan kita itu apa? Ya hari akhirat itu. Itu masa depan kita yang sesungguhnya. Karena itu kita harus memiliki cita-cita, impian untuk masa depan kita yang paling baik. Gitu ya. Itu prinsip yang keempat. Harus memiliki cita-cita, asa atau harapan atau impian untuk masa depan kita yang terbaik. Yang terbaik itu ya nanti di akhirat. Jadi masa depan kita yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Kita harus yakin bahwa akhirat itu ada. Itu ciri orang bertakwa. Beriman, bertakwa itu pasti harus iman, kan ada iman hari akhir. Kalau di surat Al-Baqarah
dinyatakan wabil akhiratihum yuqinun. Itu ciri orang bertakwa. Harus yakin bahwa akan ada hari esok, yaumuddin gitu ya. Hari akhirat nanti. Nah, yang paling baik adalah yang akhir ini, akhirat itu. Di Ad-Duha kan dinyatakan gitu ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir nanti gitu ya, itu yang paling baik daripada yang awal ini yang ada di dunia ini. Karena itu kita harus menjadikan dunia ini sebagai ladang kita untuk nanti kita jadikan tanaman yang dapat kita petik di akhirat nanti. Nah, ini menatap masa depan kita. Masa depan kita yang sesungguhnya itu adalah hari akhirat itu, yaumuddin. Allah yang maha menguasai, menjadi raja hari akhirat nanti. Itu prinsip yang keempat. Kemudian prinsip yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kita harus sadar diri bahwa kita ini adalah makhluk. Allah mengatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tugas kita ibadah dulu, mengabdi dulu, baru meminta pertolongan. Pada siapa? Minta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengabdi, menyembah itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Memohon pertolongan itu juga hanya kepada Allah. Prinsip ini menjadikan kita harus mencari potensi diri kita. Setiap manusia itu pasti punya potensi. Kita ditugaskan sebagai manusia untuk menyembah, tapi Allah sudah menyatakan bahwa kita diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan. Ya. Di surat At-Tin kita dapatkan ayat bahwa manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik ciptaan Allah. Apa ayatnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang sebaik-baik. Artinya apa? Semua orang itu punya potensi. Semua orang punya potensi untuk menjadi orang yang paling utama, yang paling baik. Khairul ummah, umat yang utama, yang paling baik. Semua punya potensi itu. Karena itu kita harus menggali potensi yang ada pada diri kita, termasuk peluang-peluang yang ada pada diri kita. Tidak boleh ada kata putus asa, gitu ya. Allah menyatakan wala tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua orang pasti punya potensi yang baik, gitu ya, untuk menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Baru kita memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah untuk menjadi yang terbaik. Oke. Ini tentu saja menjadi pedoman kita. Memohon kepada Allah itu dengan ukuran diri kita, kemampuan kita, gitu ya. Sehingga kita akan bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Ya Allah, saya mohon segera diluluskan dari SMK 1 Pandeglang. Nah, baru kelas 11 ya belum bisa lulus. Nah, itu berarti kita tidak bisa mengukur kemampuan kita, gitu ya. Ya Allah, jadikanlah presiden, gitu ya. Nah, kalau ini memang sesuatu yang bisa kita capai, kita mampu mengukur potensi dan diri kita, gitu ya, insya Allah akan tercapai. Jadi memohon itu bukan main-main, gitu ya. Tapi harus betul-betul kita ukur diri kita sesuai dengan potensi dan kemampuan kita.
Karena Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Nah, kemudian potensi ini pasti bisa kita raih kalau kita mau bersungguh-sungguh. Ada kata mutiara, manjada wajada. Bahasa Jawanya itu yang saya hafal itu, sopo temen di temen, siapa yang sungguh-sungguh itu yang akan disungguhi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena itu kita harus sungguh-sungguh di dalam meraih kesuksesan yang kita cita-citakan. Selanjutnya, prinsip yang keenam adalah ihdinas siratal mustaqim. Berangkat dari ayat ini, kita harus memiliki rencana, memiliki schedule, agenda. Ya, apa yang akan kita lakukan, gitu ya? Kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa ya? Pedoman hidup kita itu ya tentu saja Al-Qur'an dan Sunnah. Gitu ya. Kalau kita mau meraih kesuksesan nanti di akhirat, tentu saja kita tidak boleh meninggalkan dua ini. Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang paling penting. Kita rencanakan konsep hidup kita untuk meraih kesuksesan akhirat nanti ya dengan berpedoman pada ini. Itu jalan yang lurus. Bahkan diterangkan di ayat berikutnya jalan yang lurus itu seperti apa. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini yang menjadi prinsip yang ketujuh, bahwa kalau kita mengelola diri kita agar kita menjadi manusia yang terbaik, yang sukses baik di dunia maupun di akhirat, langkah yang terakhir adalah belajar dari pengalaman. Ihdinas siratal mustaqim dilanjutkan dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berangkat dari pengalaman. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ini ada yang menafsirkan ya jalannya orang yang engkau beri nikmat itu ya nabi, gitu ya. Para rasul, sahabat nabi, gitu ya. Para pengikutnya, para orang soleh, alim ulama, gitu ya. Jalannya orang-orang yang soleh. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Ad-dallin, sesat. Bukan jalan itu. Bukan jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Bukan itu. Nah, ini kita belajar dari pengalaman. Pengalaman itu ada di mana? Ada di sejarah. Di Al-Quran isinya kisah, banyak kisah. Sejarah kehidupan, bagaimana orang sukses, ya, orang yang diberi nikmat, orang sukses, kita belajar dari itu. Rasulullah orang sukses, itu orang yang diberi nikmat. Bukan jalan orang yang sesat, jalannya Fir'aun, gitu ya. Kemudian jalannya Namrud, gitu ya. Haman, gitu, bukan. Gitu ya. Tapi jalan orang yang soleh. Oleh karena itu, ya, berteman dengan orang-orang yang soleh itu penting. Gitu ya. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh itu sangat penting. Nah, di samping itu saya ingin menyampaikan bahwa belajar dari pengalaman itu tidak harus dari orang lain, dari diri kita sendiri. Kalau kita pernah melakukan suatu kesalahan, nah kemudian kita berusaha untuk bertobat,
menyadari itu salah, tidak akan mengulangi lagi, itu namanya belajar dari diri kita. Gitu ya. Kita pernah melakukan kesalahan, jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Gitu ya. Itu belajar dari diri kita sendiri. Itu juga penting sekali. Kalau kita pernah sukses, ya, kita pernah meraih sebuah impian yang kita inginkan dan itu baik, mengapa tidak kita belajar dari itu? Harus lebih baik lagi, gitu ya. Kalau belajar dari pengalaman yang baik, oh saya harus berusaha untuk bisa lebih baik lagi. Caranya seperti apa? Itu harus betul-betul kita jadikan sebuah ibroh atau pelajaran bagi kita semua. Baik sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kesuksesan maupun sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah kegagalan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 7 tadi ya, berdasarkan 7 ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Bagaimana kita memanage atau mengelola diri kita agar menjadi orang yang sukses, orang yang utama, orang yang terbaik gitu ya, umat yang terbaik. Saya kira itu. Kalau memang ada yang perlu kita diskusikan, ya silakan, santai saja gitu ya, agar kita bisa memanfaatkan kegiatan pembinaan iman dan takwa ini untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Mohon izin ada yang ingin saya tanyakan dari hasil materi tadi. Untuk cara mengagendakan tadi kan banyak yang sudah bisa mengagendakan jadwalnya ya, tapi tidak bisa menjalankannya dengan baik, itu bagaimana Pak? Jadi yang sudah diagendakan tidak bisa terjalankan semuanya. Bagaimana cara supaya bisa terlaksana dengan baik? Terima kasih. Masya Allah, luar biasa pertanyaan yang ya menurut saya jawabannya agak berat juga ini. Tapi begini, rencana yang baik itu menjadi sebuah poin tersendiri. Kalau dalam Islam itu, kalau kita memiliki rencana berarti ada niatan gitu ya. Niatan yang baik itu sudah ditulis sebagai sebuah perbuatan yang baik, dinilai pahala 1 oleh Allah SWT. Ya, apalagi sampai dilakukan, gitu ya, sampai terrealisasi. Tapi ada saja kita sudah membuat agenda, rencana untuk mencapai masa depan kita yang gemilang, ternyata tidak bisa terlaksana, gitu ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Ini prinsip yang kedua harus kita terima sebagai sebuah takdir Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terimalah apa adanya. Bahwa segala puji itu hanya milik Allah, ucapkanlah itu. Bisa saja kita sudah membuat detail rencana yang luar biasa, tetapi kemudian tidak tercapai. Nah, karena itu kita harus melakukan apa yang disebut dengan muhasabah, gitu ya. Menghitung-hitung diri. Apa kira-kira yang menyebabkan ini tidak tercapai? Itu yang disebut dengan evaluasi diri, muhasabah. Kalau kita menemukan kekeliruannya ada pada diri kita, gitu ya. Nah, tentu kita harus memperbaiki diri. Bagaimana agar apa yang menjadi kekeliruan atau kesalahan kita itu tidak terulang lagi, gitu ya. Kalau itu sebuah dosa, kita tobat untuk tidak melakukan lagi. Itu yang perlu dilakukan, gitu ya. Menerima ini sebagai sebuah kenyataan, kemudian kita melakukan semacam evaluasi diri, muhasabah untuk memperbaiki diri kita. Nah, kita jangan berhenti, jangan berputus asa. Wala tayasul min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kalau itu sebuah kebaikan, kita sungguh-sungguh. Tadi saya katakan ada kata mutiara manjada wajah. Siapa yang sungguh-sungguh itu yang akan berhasil, insya Allah. Jangan berhenti,
Terus kalau itu sebuah kebaikan, lakukanlah untuk mencapai kebaikan itu. Insya Allah saya kira seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Pak, sebelumnya izin bertanya karena merujuk dari tadi prinsip yang kedua yaitu harus bersyukur atau menerima apa adanya. Sekarang kan banyak nih para remaja semenjak ada kata insecure, para remaja tuh kurang bersyukur. Nah, tips Bapak untuk para remaja yang insecure atau kurang bersyukur itu apa, Pak? Ya, inilah kadang-kadang yang kita tidak menyadari apa yang kita baca. Kita selalu membaca itu. Kita hafal betul bahwa kalau kita bersyukur pasti akan ditambah nikmat kita. Kalau kita kufur, betapa dahsyatnya nanti azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau menyadari bahwa apa pun yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik, insya Allah kita akan selalu bersyukur dan mendapatkan apa yang disebut dengan memahami potensi yang ada pada diri kita. Jadi pesan saya kepada teman-teman, anak-anakku sekalian, gitu ya, bagaimana agar kita selalu bersyukur. Bersyukur itu kan apa ya, disebut dengan istilah ziyadatul khair, itu ya, bertambahnya kebaikan. Nah, kalau kita menganggap bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik, kita berusaha pasti akan menggunakan itu sebagai sarana untuk memunculkan kebaikan yang baru. Kita diberi sakit nih, kita diberi sakit, tapi itu kita anggap sebagai sesuatu yang baik. Apa yang kita bisa lakukan dari sakit ini, gitu ya, untuk memunculkan kebaikan yang baru? Salah satunya adalah dengan terus bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya, memohon, berdoa kepada Allah untuk kesembuhan. Ini sesuatu yang baik, gitu ya, sehingga muncul pada diri kita itu semangat untuk apa? Untuk sembuh. Untuk sembuh. Ini kalau kita menganggap sakit itu sesuatu yang memang diberikan oleh Allah sebagai mungkin cobaan, ujian bagi kita, ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Kita sadar itu, kemudian kita memohon kepada Allah, berusaha untuk sembuh dengan cara-cara yang memang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah akan memunculkan kebaikan baru. Gitu ya. Itu ziyadatul khair. Jadi menurut saya ya teman-teman yang susah untuk menganggap bahwa apa yang diberikan Allah itu terbaik bagi kita, itu ya berusaha untuk ya menganggap bahwa syukur itu adalah bagaimana kita melahirkan kebaikan-kebaikan yang baru untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Saya kira itu. Terima kasih Bapak atas paparan materinya. Jadi kesimpulannya di acara Jumta kali ini dengan tema manajemen diri, dapat kita ambil kesimpulan ada 7 prinsip manajemen diri. Yang pertama yaitu awali dengan bismillah. Yang kedua, selalu bersyukur atau menerima apa adanya. Yang ketiga, berikan yang terbaik. Yang keempat, tataplah impian dan masa depan yang gemilang. Yang kelima, temukan potensi dan peluang. Yang keenam, rumuskan cara untuk meraih impian. Dan yang terakhir, belajar dari pengalaman. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Akhina Randy Yudis Nurpala. Kepadanya saya persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najadatan minan nar wal afwa 'indal hisab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ahilman Randy yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan Allah jabah doa kita sama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan Jumta kali ini. Untuk menutup acara kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC pamit undur diri. Saya Randy Yudis Nurfalah. Saya Khairunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.